Assalamualaikum, Cak. Ketemu meneh mbek Cak Perkutut. Ya apa kabare? Sehat selalu. Aku takon kabar mesti yang utama masalah kesehatan. Karena apa? Karena di saat ini, saat pandemi, yang namanya kesehatan itu adalah sesuatu yang sangat mahal. Doa saya dan juga saya mohon doa kepada dulur-dulur kabeh, yuk kita saling mendoakan semoga kita selalu dalam keadaan sehat, baik fisik, baik jasmani maupun rohani. Nah, koyo video-video sing wingi masih seputar perkutut, ngono Cak ya. Kesempatan kali ini di hari sore menjelang petang di tempat saya akan sedikit bercerita mengenai perkutut yang saya rawat di sini. Ada yang tanya, Cak, kan seakan manuk dikurung dan lain sebagainya. Ya monggo, perspektifnya masing-masing mempunyai sudut pandang yang berbeda, boleh-boleh saja dan itu sah-sah saja. Tapi yang jelas menurut saya selama itu bermanfaat bagi kita, mempunyai benefit bagi kita, dan kita tidak terlalu berlebihan dan eksploitasi terhadap burung, dalam hal ini burung perkutut, insya Allah itu masih wajar-wajar saja. Artinya walaupun dia tidak terbang bebas, tapi tetap kita rawat, makan yang bagus, kita jemur, kandang yang bersih dan lain sebagainya. Dan yang terpenting lagi, karena ini kita manfaatkan untuk kita, maka ya ada istilahnya semacam ikatan emosional yang perlu kita jalin dengan perkutut itu. Jadi maksud saya begini, rodok serius ini nggak apa-apa aja ya, kadang guyon, kadang serius nggak masalah. Yang namanya keuntungan itu tidak selalu uang, yang namanya keuntungan itu tidak selalu berefek kepada perut kenyang, tapi sesuatu yang membuat kita bahagia, sesuatu yang membuat kita ayem. Nah, itu juga merupakan benefit atau keuntungan yang diciptakan oleh alam yang kita bisa nikmati. Nah, salah satunya suara perkutut ini. Begitu. Nah, saya setiap berkala, nggak tentu waktunya, selalu saya rilis beberapa perkutut saya. Maksudnya biar tetap lestari di alamnya, tapi tetap saya juga pelihara gitu. Nah, saya nikmati manggungnya. Ya, ada istilah lain untuk sebutan burung perkutut berbunyi itu, yaitu manggung, gitu kan. Manggung di sini artinya ya burung itu berbunyi. Nah, kebetulan bagi saya sendiri, alhamdulillah saya bisa menikmati itu. Sampai mohon maaf ya, bukan apa ya, bukan pamer atau apa. Ketika burung berbunyi, rasa syukur itu terucap. Alhamdulillah, subhanallah. Nggak terasa berzikir. Nah, dengan berzikir itu hati menjadi tenang. Saya kira itu positif. Nah, ketika kita berpikiran positif, menikmati hasil alam dengan baik dan selalu mensyukuri, tidak eksploitasi, tentu itu secara tidak langsung akan berefek terhadap kesehatan psikis kita, kesehatan mental kita, kesehatan jiwa kita. Makanya para pehobi itu ya, kadang masih yo gak kabeh sih. Ya, saya kira semua yang ada di sini punya utang gitu kan. Ya, besarannya beda-beda. Nah, hobi ini biasanya bisa melupakan beban-beban seperti itu. Bukan beban untuk melupakan hutang terus nggak bayar, enggak. Tetap bertanggung jawab terhadap hutang kita, tetapi kita punya energi baru. Ya. Kita punya semangat baru, kita bekerja lelah dengar ini. Saya kalau pulang dari kampus, istirahat dulu sebentar di gazebo, dengarkan suara perkutut. Alhamdulillah, stres itu bisa rilis. Nah, tiap orang beda-beda. Merilis stresnya itu beda-beda, melepaskan stresnya beda-beda. Nah, dengan merawat burung, paling enggak tiap pagi itu bergerak. Ya, bangun subuh itu enggak tidur lagi, bersihkan kandang, kontrol makanan, kasih minum. Jadi secara fisik gerak, walaupun 15 menit, 20 menit, tubuh ini gerak. Nah, dijalani dengan ikhlas, kemudian burungnya kita taruh lagi, bunyi, kita nikmati bunyinya. Nah, saya kira itu cukup positif bagi kita. Asalkan sekali lagi tidak berlebihan. Nah, berlebihan dan tidak kita yang bisa mengukur.
tidak terlalu tereksploitasi, itu biasanya ranahnya itu nurani, hati nurani kita. Apakah kita ini berlebihan atau enggak, seperti itu. Karena yang namanya nurani, mohon maaf bukan menggurui, itu murni. Jadi tidak bisa berbohong. Selalu ada istilahnya sesuatu yang bersifat kebenaran yang menolak kalau kita melakukan sesuatu yang mungkin memang tidak lazim untuk dilakukan. Seperti itu. Mohon maaf, ini memang depan rumah saya itu ya seperti sirkuit Mandalika gitu ya. Jadi saya sempat kaget dulu, wah kok ada Valentino Rossi di sini. Siapa tahu dia ngontrak di belakang sana. Jadi warga harap berbangga karena Valentino Rossi setelah pensiun itu ngontraknya di sini gitu. Guyon, Cak. Nah, kembali lagi ke perkutut. Seperti ini. Saya memelihara perkutut selain saya nikmati anggungannya. Menurut saya pribadi bisa menenangkan hati gitu ya. Saya mencoba berpikir lebih kritis lagi. Ternyata bisa menimbulkan pemikiran yang positif di lain sisi. Selama ini saya selalu grundel ketika ada anak muda trek-trekan di sini main gas, blayer-blayer. Iku opo, karepe kok blayer-blayer, apa dia punya telinga sendiri, apakah nggak ada manfaatnya atau gimana. Nah ternyata itu terjawab. Ternyata mereka juga ada manfaatnya, Cak. Apa? Manfaatnya melatih mental perkutut saya ini, gitu loh. Nah, coba saudara-saudara saya yang tinggalnya agak belakang sana, yang nggak ada orang ngebut itu, mungkin mental perkututnya kurang terlatih. Nah, dengan seringnya orang lewat, ngebut, blayer, klakson, dan lain sebagainya, dia lebih terbiasa dengan lingkungan yang lebih keras gitu. Jadi mentalnya lebih terbiasa. Nah, dia tidak mudah takut dengan istilahnya keberadaan kita. Nah, itu sebagai modal sebenarnya. Nah, itu positifnya di situ. Jadi biarkan yang ngebut itu ya kalau kita bisa nasihati, kalau sudah tetap ya biarkanlah kita doakan semoga dibukakan hatinya, kan seperti itu. Bahwa mungkin mereka bahagia dengan begitu, tapi ya janganlah kebahagiaan diri sendiri merampas kebahagiaan orang lain, kan seperti itu, Cak. Nah, saya kira itu 2 benefit atau manfaat fakta dari saya mempunyai hobi memelihara perkutut itu. Jadi yang pertama tadi secara fisik saya bisa beraktivitas tiap pagi dan itu menyehatkan. Yang kedua, saya bisa menikmati anggungannya. Jadi menikmati itu bukan hanya dimakan, lezat nikmat enggak, tapi suara itu juga merdu, itu juga nikmat. Ada manfaat yang bisa kita nikmati secara fisik dengan perut kenyang dan lidah yang nikmat, tapi ada yang kita bisa nikmati secara batin, suara yang merdu dan indah. Kemudian secara tidak sadar kita berzikir, bertafakur, bersyukur atas nikmat Allah. Saya kira itu positif. Itu, Cak. Jadi masing-masing orang mungkin pengalamannya beda. Silakan pengalaman Anda sangat menarik ya. Di-share di sini apa pengalamannya. Jadi biar memberikan wawasan kepada yang lain, kita tidak eksploitasi dan membatasi burung tersebut. Istilahnya apa ya? Kita penjara dan lain sebagainya. Tetap kita mempunyai ukuran dalam hal itu. Kita tetap dalam kontrol kesadaran diri untuk selalu berbuat yang terbaik bagi diri kita dan lingkungan. Terima kasih, mohon maaf ini hanya sekedar sharing, tidak menggurui. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ketemu lagi di channel Cak Perkutut dengan video-video menarik yang lain. Assalamualaikum, matur nuwun.